Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan serta mempresentasikan tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nada Mutaina ya. Saya Vicky Ainur Pris. Saya Salma Febrianti. Saya Putri Zara Adinia. Perkenalkan, nama saya Prawira Surya Syaputra. Saya Dani Trisyaputra. Dan selamat menyaksikan. Baik, pada bab 2 kali ini yaitu dengan judul teori-teori perkembangan, saya akan menjadi pembicara pertama. Akan saya mulai dari pengertian berbagai macam teori perkembangan. Teori merupakan seperangkat gagasan yang saling berkaitan dan menolong menerangkan data serta membuat prediksi. Dalam mengkaji suatu bidang pengetahuan, penting untuk memahami teori yang mendasarinya. Tujuannya adalah agar kajian pengetahuan memiliki dasar yang kuat dalam mengaplikasikan ilmu perkembangan peserta didik di kehidupan sehari-hari. Proses penelaahan berbagai materi yang terkait dengan perkembangan peserta didik didasarkan pada teori-teori psikologi perkembangan yang menjadi landasan untuk menganalisis setiap tahapan perkembangan individu. Berikut ini adalah berbagai macam teori yang terkait dalam penelaahan ilmu perkembangan peserta didik yang berdasarkan dari teori psikologi perkembangan. Pada bab ini kami akan menerangkan serta memaparkan 6 teori, yaitu yang pertama, teori psikodinamika, teori behaviorisme dan belajar sosial, teori humanistik, teori kognitif, teori ekologi, dan teori etologi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pengertian dari teori psikodinamika. Teori ini memandang akan pentingnya pengaruh lingkungan. Lingkungan awal merupakan fondasi yang menjadi pijakan kuat pada tahun-tahun berikutnya. Komponen yang bersifat sosioafektif sebagai penentu dinamika perkembangan individu. Adapun dua ahli yang memaparkan dan termasuk dalam pengkajian teori psikodinamika. Pada bagian selanjutnya akan dilanjutkan dan dipaparkan oleh rekan saya. Ahli yang pertama yaitu Sigmund Freud. Freud mengembangkan satu penjelasan tentang struktur dasar dari kepribadian. Teorinya menyatakan bahwa kepribadian tersusun dari 3 komponen, ID, ego, dan superego. ID ada sejak lahir mencari kepuasan langsung tanpa menghiraukan konsekuensinya. Ego yang mulai berkembang selama tahun pertama kehidupan, berfungsi menjaga keseimbangan ID dan superego. Ego bekerja menurut prinsip realitas, sedangkan superego berkembang dari puncak kedewasaan, identifikasi dan model orang tua, serta dari masyarakat. Menurut Freud, salah satu cara orang mengurangi atau menghilangkan kegelisahan dan konflik adalah dengan menggunakan mekanisme pertahanan. Mekanisme pertahanan digunakan secara tak sadar dan menjadi patologis atau penyakit jika digunakan secara berlebihan. Beberapa mekanisme pertahanan diri adalah repression, regression, sublimation, deflammation, reaction, formation. Selain mekanisme pertahanan diri, Freud menekankan pentingnya masa kanak-kanak. Adapun tahapan perkembangan psikoseksual pada awal masa kanak-kanak menurut Freud adalah tahap pertama yang berlangsung selama 18 bulan pertama kehidupan, dalam mana kenikmatan bayi berpusat di sekitar mulut. Mengunyah, menghisap, menggigit adalah sumber utama kenikmatan. Tindakan-tindakan ini mengurangi tekanan atau ketegangan pada bayi. Tahap kedua berlangsung antara usia 1 dan 3 tahun. Kenikmatan terbesar pada anak meliputi lubang anus atau fungsi pengeluaran atau pembersihan yang diasosiasikan dengannya. Tahap ketiga berlangsung antara usia 3 dan 6 tahun. Dalam pandangan Freud, tahap Palik memiliki arti khusus dalam perkembangan kepribadian, karena selama periode inilah Oedipus kompleks muncul. Bagaimana Oedipus kompleks diatasi? Pada usia kira-kira 5 hingga 6 tahun, anak-anak menyadari bahwa orang tua dapat menghukum mereka atas keinginan incest mereka. Tahap keempat berlangsung antara kira-kira usia 6 tahun dan masa pubertas. Anak menekan semua minat terhadap seks dan mengembangkan keterampilan sosial dan intelektual. Dan terakhir tahap kelima berawal dari masa pubertas dan seterusnya. Tahap ini ialah suatu masa kebangkitan seksual. Freud yakin bahwa konflik yang tidak teratasi dengan orang tua terjadi selama masa remaja. Dilanjutkan oleh B. Teori Erik Erikson.
Erik Erikson merupakan penganut teori psikodinamika atau psikoanalisis dari Freud yang memperluas dasar-dasar orientasi umum dari Freud dengan menekankan pada tahapan psikososial, penekanan pada identitas, dan perluasan metodologi. 1. Tahapan perkembangan psikososial. Erikson memperluas teori dari Freud dengan mencoba meletakkan hubungan antara gejala psikis dan sisi edukatif serta gejala masyarakat budaya. Dalam pandangannya, peran pengasuhan dan lingkungan menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan perkembangan hidup individu. Masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan psikososial individu, mulai dari aturan budaya masyarakat hingga pola asuh orang tua. Ada 2 hal yang menjadi perhatian bersama dalam mencermati perkembangan psikososial ini, yaitu pertama, walaupun tiap individu melewati tahapan perkembangan sosial yang sama, namun tiap budaya mempunyai cara sendiri untuk menguatkan dan mengarahkan perilaku individu setiap tahapnya. Kedua, budaya dapat berubah seiring dengan waktu dengan adanya kemajuan teknologi, pendidikan, urbanisasi, dan perkembangan lain yang membuat budaya harus berubah dan beradaptasi sesuai dengan lingkungan masyarakat dan kebutuhannya. Secara umum, tahapan perkembangan psikososial ini menekankan pada perubahan perkembangan sepanjang siklus kehidupan manusia. Adapun 8 tahapan perkembangan psikoseksual sepanjang siklus kehidupan manusia adalah sebagai berikut. 1. Kepercayaan versus ketidakpercayaan, dimulai dari 0 sampai 1 tahun. 2. Otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu, mulai dari tahun kedua, yaitu masih bayi. 3. Inisiatif versus rasa bersalah, mulai dari umur 3 tahun sampai 5 tahun. 4. Tekun versus rasa rendah diri, yakni umur 6 sampai 6 tahun atau sampai pubertas. 5. Identitas dan kebingungan identitas, yakni remaja antara umur 10 hingga 20 tahun. Karakter keakraban versus keterkucilan, yakni umur 20 sampai 30 tahun. Bangkit versus tetap mandeg, yakni umur 40 sampai 50 tahun. Keutuhan dan keputusasaan di atas usia 60 tahun. 2. Penekanan pada identitas. Erikson menekankan bahwa individu selalu menceritakan identitas pada setiap tahap perkembangannya. Identitas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap individu, sehingga secara dasar maupun tidak dasar, individu tersebut selalu mencari identitas dirinya. Bila proses pencarian identitas diri berjalan dengan baik, maka untuk tahapan perkembangan selanjutnya akan semakin kuat, walaupun akan tetap mencapai puncak krisis pada masa remaja. 3. Perluasan metode psikoanalisis. Menurut Erikson, dalam mempelajari individu ada 3 metode yang baru, yakni langsung, perbandingan cross-kultural, dan sejarah psikolog. Lalu yang C, peran terhadap perkembangan. Teori psikoanalitis Freud menekankan pentingnya pengalaman masa anak-anak awal dan motivasi di bawah sadar dalam mempengaruhi perilaku dan perkembangan individu. Selain itu, Erikson membagi perkembangan manusia menjadi 8 tahap dan mengatakan bahwa individu memiliki tugas perkembangan psikososial yang perlu dikuasai selama tiap tahap hidupnya sepanjang rentang kehidupannya. Selanjutnya, 2. Teori behaviorisme dan belajar sosial. A. Behaviorisme. Dalam perspektif behavioris yang diwakili Burrhus Frederick Skinner meyakini bahwa sesuatu yang dapat diuji hanya yang dapat diamati dan diukur. Dengan kata lain, behavioris menekankan studi ilmiah tentang tanggapan perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungannya. B. Teori belajar sosial. Dikembangkan oleh Albert Bandura, teori ini menekankan perilaku, lingkungan, dan faktor kognisi sebagai faktor kunci dalam perkembangan individu. C. Peran terhadap perkembangan. Behaviorisme menekankan peran lingkungan dalam bentuk perilaku. Pandangan ini melihat perilaku sebagai hasil dari respon yang dipelajari atau yang terkondisi terhadap stimulus dengan pendekatan yang agak mekanistik. Orang tua dan pendidik ditekankan untuk memberikan contoh perilaku yang diinginkan karena anak-anak belajar melalui observasi dan peniruan. 4. Teori kognitif. Kognisi atau proses mengetahui menjadi fokus utama dalam teori kognitif. Terdapat 2 pendekatan dasar untuk memahami kognisi, yaitu Piagetian approach yang menekankan perubahan kualitatif dalam berpikir seiring berkembang, dan teori Vygotsky. Piaget menguraikan ciri khas perkembangan tiap tahap perkembangan yang saling berkaitan dan berkesinambungan. B. Lev Vygotsky. Pendekatan pembelajaran dan perkembangan kognitif. Lev Vygotsky lahir di Rusia pada tahun 1986, tertarik pada perkembangan bahasa dan kognitif dalam konteks proses belajar manusia. Ia meyakini bahwa pembelajaran dan perkembangan meskipun berbeda saling terkait. Kombinasi dan pengajaran anak penghargaan terhadap perkembangan individu akan mengoptimalkan pembelajaran.
C. Peran terhadap perkembangan. Secara umum, ahli teori kognitif memberikan sumbangan signifikan dengan memfokuskan perhatian pada proses mental dan peran mereka dalam perilaku. 6. Teori etologi. A. Lawrence Imprinting. Etologi menekankan bahwa perilaku adalah produk dari evolusi dan ditentukan secara biologis. Tiap spesies mempelajari adaptasi apa yang penting untuk bertahan hidup. Dan melalui proses seleksi alam, yang paling baiklah yang mampu hidup untuk mewariskan sifat-sifatnya kepada keturunannya. B. Bonding dan attachment theories. Bonding adalah pembentukan hubungan erat antara seseorang dan anak. Teori attachment pada gilirannya menjelaskan proses di mana bayi mengembangkan ketergantungan emosional pada satu atau lebih pengasuh dewasa. Meskipun upaya telah dilakukan untuk menerapkan prinsip-prinsip etologi pada manusia, attachment menjadi lebih spesifik setelah 6 bulan. Anak dapat mengembangkan multiple attachment dengan berbagai pihak, seperti ibu, ayah, dan pengasuh. Sehingga anak mungkin merasa gelisah ketika ditinggalkan bersama pengasuh yang tidak dikenal. C. Hinde atau periode perkembangan sensitif. Etolog Robert Hinde lebih menyukai istilah periode sensitif daripada periode kritis. Ini mengacu pada masa-masa ketika organisme lebih dipengaruhi oleh jenis-jenis pengalaman khusus. Istilah ini lebih fleksibel daripada periode kritis. Ketika defisit terjadi selama masa periode sensitif, pertanyaan yang adalah apakah dapat dipulihkan selama periode perkembangan selanjutnya. Teori ini menekankan bahwa perilaku individu adalah hasil dari evolusi dan ditentukan secara biologis. Walaupun teori ini mengakui peran lingkungan dalam memenuhi berbagai kebutuhan individu, pengalaman awal individu memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan selanjutnya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau pemaparan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.